Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Berapa ini? Oh, 49. Oh? 54. 55 malah. 55. Oh iya. Sip. Oke, sambil nunggu yang lainnya pada hadir mulai bergabung. Mari seperti biasa sejenak kita berdoa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesehatan semuanya ke kita dan memberikan kuota tentunya untuk kalian semua sehingga bisa mengikuti pembelajaran hari ini, ya. Membaca doa selama 10 sampai 15 detik agar supaya nanti dalam pembelajaran ini bisa berkah, barokah, bermanfaat. Yang mengikuti lancar, yang belum mengikuti itu semoga segera bisa mengikuti, yang belum nyusul segera menyusul, yang belum masuk segera masuk, yang sakit segera disembuhkan, disehatkan, yang nggak punya kuota segera diberikan banyak kuota, seperti itu ya. Oke, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Ya. Oke. Seperti biasa, saya sudah mengirim file materi ke kalian kemarin ya, 1 hari yang lalu. Saya kadang melihat kalian itu untuk hiburan, untuk obat dari COVID ya. COVID kan imunitas itu dibentuk dari salah satunya dari ada motor lewat. Ya, kalian itu pas pembelajaran ada yang lucu-lucu sebenarnya. Pada saat ada yang pakai make up, ada yang beneri kudung, ada yang beneri hidung, ada yang beneri mulut malah lucu-lucu ya. Nggak sadar kalian kok lihat di kamera kok sambil TikTok kan. Bahkan kemarin Pak Anggun lihat sambil TikTok kan, ada yang goyang-goyang pakai pelajaran TikTok kan gitu loh. Kadang lucu banget kalian. Tapi itu salah satu kalau Pak Anggun sendiri apa ya, obat saat kita sakit dan berbahaya. Nah, oke. Sudah pada mandi ya, pada makan ya? Sudah, Pak. Oh, alhamdulillah. Sip. Berarti nanti kalau Pak Anggun minta tanya, silakan ditanyakan. Yang kalian menemukan kesulitan dan lain sebagainya. Bahkan mungkin yang udah nyoba-nyoba ya dari materi yang Pak Anggun berikan itu. Mungkin bahkan ada yang mungkin sudah membuat, ada yang punya bahkan. Nggak masalah. Itu ya. Oke, tanpa memperpanjang waktu, mari kita langsung mulai saja materinya. Silakan sambil kalian buka PowerPoint yang dari Pak Anggun ya, ataupun materi yang kemarin Pak Anggun share ke kalian. Ya, harap bersabar. Kesalahan bukan di HP kalian, tapi di komputer sekolah agak lemot ini sepertinya. Iya. Sip. Oke. Langsung saja kita bahas cepat saja karena materi ini sudah tak berikan, nanti kita bisa diskusi di kolom chatting. Ya, next. Nah, sebelumnya Pak Anggun akan memberikan gambaran ya. Kemarin yang kamu sudah baca itu ada tugas 1. Pak Anggun sudah mendata dan menilainya. Sudah tak nilai itu. Ya, Pak Anggun sudah menilainya. Yang sudah mengumpulkan sudah tak nilai. Terima kasih. Insya Allah nilainya tidak akan mengecewakan kalian semua. Ya. Selanjutnya kita lihat dari tabel kelas 8A.
belum muncul. Ya, sambil menunggu ya. Ternyata jaringannya juga sepertinya agak lambat. Nah, oke, muncul. Ya, dari kelas 8A, ternyata alhamdulillah dari 8 kelas yang sudah mengumpulkan, kelas 8A yang paling banyak mengumpulkan ini. Atau yang sudah mengerjakan. Ada 25 anak sudah mengerjakan. Ini update, saya backup datanya. Ya, saya update datanya itu per tanggal 16 Januari 2021. Berarti hari apa kemarin? Sekarang udah tanggal 18 ya, 2 hari yang lalu. Hari Sabtu ini Pak Anggun backup datamu, tak rekap. Jam berapa itu? Jam 12:04 malam. Atau hampir jam setengah 1 pagi ya. Itu sudah tak rekap semuanya. Jadi yang mengumpulkan tugas baru kemarin ya belum kerekap. Tapi nanti akan Pak Anggun rekap lagi ya, tak update lagi datanya. Tapi sementara saat itu banyak sekali yang belum mengumpulkan tugas. Ya, itu dari 8A, 8B, C sampai H. Nah, Pak Anggun bertanya ini, 8E ini kemana ini? 8E kok hanya 12 yang mengumpulkan? Ini yang kebalikannya 8A. Kalau 8A paling banyak mengumpulkan tugas, 8E paling sedikit mengumpulkan tugas. Saya kurang paham peserta didiknya kenapa. Nah, di keterangan itu ada jumlah PD peserta didik. Jadi jumlah satu kelas itu kamu ada berapa? Terus jadi bisa untuk menghitung siapa yang mengumpulkan, siapa yang belum. Ya, Pak Anggun juga udah ngitung sebenarnya data yang masuk banyak banget, tapi kalian ada yang mengerjakan 2 kali, 3 kali bahkan. Itu banyak yang mengerjakan double, tapi Pak Anggun rekap dan insya Allah rekapannya sudah yang double udah tak hapusi satu-satu, jadi tak ambil satu-satu. Jadi ini datanya ini ya, yang paling update. Tolong yang belum mengerjakan segera mengerjakan karena itu nanti akan menghambat kalian semua nanti dalam penilaiannya. Oke, itu untuk informasi tugas yang pertama. Silakan diingat-ingat, yang belum mengerjakan segera mengerjakan. Next. Nah, masih mengenai bab rekayasa atau TIK. Next. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang sejarah. Ya, Pak Anggun pernah dengar tuh Ustadz Hanan Ataki mengatakan orang yang paling panjang umurnya adalah apa? Orang yang belajar sejarah. Ketika orang itu hidup 60 tahun tapi dia mempelajari sejarah dari tahun sebelum Masehi, maka umurnya bisa diibaratkan beribu-ribu tahun. Nah, berarti belajar sejarah itu tidak ada salahnya, bahkan sangat bermanfaat. Dan kita bisa mengantisipasi hal-hal apa yang akan terjadi juga mungkin. Gitu ya. Jadi sejarah itu penting. Yang kedua, kita juga sudah belajar tentang alat atau medianya kemarin. Bahkan saya tugaskan ya, itu sudah dikerjakan atau belum. Ya tadi datanya. Yang sudah mengerjakan sekian, yang belum sekian, kelas A, B, sampai H. Oke. Nah, hari ini kita akan membuat teknologi apa? Apa ya yang akan kita buat ya? Sebuah teknologi yang kita buat apa itu? Nah, sebelum kalian membuat teknologi, Pak Anggun akan memperkenalkan beberapa konsep atau konten dari sebuah teknologi masa kini yang bisa kalian coba dulu untuk memperkenalkan ke teknologi. Ya, sebelum kita belajar membuat teknologi, kita paling simpel dulu membuat konten dari teknologi yang sudah tersedia. Apa itu? Next. Blog. Nah, jadi hari ini kita akan belajar blog. Tanpa Go. Ya. Jadi bukan blog Go. Nah, tapi blog. Bukan orang yang menghalang-halangi orang nyemes itu ya, itu blog. Ini blog. Pakai G, bukan K. Next. Nah, apa itu blog? Nah, ini ada empat pertanyaan yang sering sekali muncul. Pertanyaan umum, orang-orang itu sering muncul ketika mendengar kata blog. Apa itu blog? Pasti yang di benak orang-orang itu, apa itu blog?
Terus yang kedua, Pak, blog itu bla 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 bla. Setelah tahu blog, untuk apa itu blog? Blog itu untuk apa sih? Nah, setelah tahu, maka yang ketiga muncul pertanyaannya. Kemarin saya dengar ada blogger-blogger. Mungkin yang di benak kalian itu yang sering dengar adalah cracker, hacker, vlogger, YouTuber, Facebooker, IGger, IGger ya. Oh enggak ada IGger. Ya, Twitter. Dan banyak sekali ya. MySpacer. Banyak sekali. Bahkan JDIder, Shopier. Mungkin ya. Ya mungkin itu. Nah, nanti kita pelajari itu. Dan yang keempat biasanya kalau sudah tahu ini itu mulai rasa penasaran. Bagaimana cara membuatnya ya? Saya tertarik. Nah, nanti kita pelajari empat-empatnya. 4 poin ini akan kita bahas, tapi untuk prakteknya nanti di rumah dan minggu depan kita praktekkan bareng-bareng. Ataupun kalau sudah bisa praktek semua, ya minggu depan kita membuat kontennya atau isinya. Oke? Inilah 4 hal yang sering ditanyakan ketika muncul tentang blog. Yang pertama yaitu, apa itu blog? Nah, mari kita bahas satu persatu. Next. Nah, seperti ini. Yang pertama, apa itu blog? Di HP kalian atau di perangkat kalian, itu anak panah yang menuju ke atas itu yang pertama. Blog merupakan tulisan atau catatan yang dibuat di halaman web atau di website. Ya, gampangannya kalau Pak Anggun ngomong itu catatan online. Jadi kalian punya catatan online. Entah catatan harian, catatan pelajaran, catatan apapun. Surat-surat dibuat di online juga bisa. Nah, curhat-curhat. Tahu Raditya Dika ya? Dulu itu pertama dia membuat cerita kambing jantan itu di blog. Nah, Raditya Dika itu yang sangat terkenal banget itu, yang stand up comedian juga ya. Dia itu membuat sebuah blog. Nah, di blognya itu akhirnya ada inisiatif dari teman-temannya untuk mengatakan dijual ataupun dibentuk dalam buku dijual. Nah, seperti itu. Akhirnya blog atau catatan online-nya itu diminati banyak orang, dibuat buku, jadi bestseller, akhirnya membuat film dan seterusnya, jadi berkembang terus. Diawali dari apa? Blog. Nah, kita belajar tentang blog, insya Allah kalian juga mungkin bisa seperti Raditya Dika, bahkan yang lainnya. Ya itu, jadi catatan online, catatan di web, catatan di web, catatan online lah, gampangnya gitu aja. Catatan online, tulisan-tulisan kalian, catatan kalian yang di online kan, nah, atau di web, itu namanya blog. Ya, versinya banyak, nanti kita akan bahas. Yang penting ini dulu urut aja. Yang kedua, kalau kamu sudah tahu catatan online atau blog, muncul pertanyaan, apa sih blog itu? Nah, pada dasarnya sama seperti buku kalian, buku catatan kalian. Buku catatan kalian untuk apa coba? Kan isinya catatan-catatan tuh, nexting isi, nexting orang isi. Ya, aku nggak tahu fungsinya buat apa ya. Tapi pada dasarnya buku catatan kalian yang manual itu pakai kertas, itu fungsinya untuk apa? Yang pastikan itu untuk memberikan informasi ke pembacanya ya, entah kalian, entah teman kalian, ibu kalian, bapak kalian, kakak kalian, adik kalian. Semua orang yang membaca akan mendapatkan informasi dari catatan itu. Betul ya? Ya, betul. Nah, jadi blog pun sama. Blog itu memberikan informasi kepada pembaca dari hal-hal yang dituliskan di blog tersebut. Nah, tapi dikemas dalam bentuk web ataupun online ya, itu. Next. Nah, sekarang blogger. Blogger itu orang yang membuat dan mengelola blog. Jadi kalian kayak vlog ya, kalau kalian membuat vlog namanya vlogger. Kan gitu. Ya kan?
Terus apa lagi ya? Biasanya nek tambah ER itu orangnya. Kayak tadi disebut-sebut itu. Ya, jadi sekarang sudah tahu blok itu apa, blok untuk apa, atau digunakan untuk apa. Sekarang sudah tahu orangnya yang mengelola dan membuat itu namanya apa. Kan udah tahu nih. Oke ya, kita lanjut ya. Lanjut, next. Kita cepat saja karena sudah tak share. Seharusnya materi ini sudah kalian baca. Nah, ini langkah-langkahnya. Kenapa tugas minggu lalu Pak Anggun sempatkan atau selipkan alamat email kalian? Sekali lagi Pak Anggun harap untuk kalian, entah kelas 7, 8, 9, Pak Anggun harap itu semua sudah punya email pribadi. Ya. Nah, ketika Bapak Ibu Guru meminta alamat emailmu, berikan alamatnya. Jangan takut emailmu dibuka oleh Bapak Ibu Guru. Kan kamu sudah tahu passwordnya dan tidak memberikan passwordnya, hanya memberikan alamatnya ya. Kadang teman kalian itu ada yang takut memberikan alamat email. Nah, Pak Anggun beritahukan bahwasanya ketika kalian memberikan alamat email, selama kalian tidak memberikan passwordnya, kode untuk masuk, itu nggak masalah. Ya, asalkan hanya memberikan alamatnya saja. Itu. Tapi ketika kalian memberikan alamat plus passwordnya, itu yang salah. Ya, tidak boleh seperti itu. Berikan aja alamatnya aja. Passwordnya kamu simpan sendiri. Itu. Jadi kalian wajib memiliki email. Yang belum punya, buat. Yang kemarin pakai punya ibu, bapak, kakak, buat sendiri. Saya yakin kalian sudah punya HP dan HP sekarang itu modelnya pakai email semua. Gitu ya. Dan email itu wajib disimpan. Ya. Semester lalu ada yang tanya ke saya, Pak, ini email saya masuknya nggak bisa, passwordnya apa ya, Pak? Nah, itu yang lucu. Kamu yang buat email, kok saya yang ditanya passwordnya? Nah, kan aneh. Nah, Pak Anggun harap kalian itu mencatat, kalian punya buku, satu buku itu, buku kecil misalnya, buku catatan kalian, buku penting untuk data penting kalian. Kalau Pak Anggun biasanya simpan di drive. Nah, tapi kalau kalian drive-nya belum aktif, email satu tok bola-bali kelalen, catatlah di buku apa namanya, Miss, yang kecil itu? Notebook. Nah, buku nota itu yang kecil itu catat password kalian, email kalian catat di situ. Jadi ketika kalian buka, besok sudah tahu passwordnya, emailnya sudah tahu, nggak lupa ya. Kalaupun lupa, tinggal buka buku catatan kalian yang manual ini. Nah, syaratnya harus ada email. Nah, kemarin yang udah ngerjakan, udah memberikan ngirim email, terima kasih. Nah, yang pertama, seperti biasa kita harus membuka aplikasi browser dulu ya. Nah, Pak Anggun beritahukan, aplikasi browser itu apa? Aplikasi untuk browsing, bukan browsing. Nanti dimarahi Miss Winda saya. Browsing, bukan browsing. Aplikasi untuk browsing atau untuk berselancar di dunia maya. Banyak ya, yang kalian punya HP itu ada Opera, UC Browser, Google Chrome, Safari, apa lagi ya, Miss? Banyak sekali ya, Miss? Nah, banyak sekali. Intinya untuk kalian pencarian di dunia maya lah. Mencari apa, artikel, gambar, dan lain sebagainya. Itu aplikasi browser. Ya, itu. Buka salah satu aplikasinya, lalu ketik aja di situ, blog, BLOG. Terus di enter atau di OK, nanti akan buka. Pilih login, masuk, itu langkah ketiga. Masuk, diklik. Nek orang ngerti bahasa Inggris, ngolet karo bahasa Indonesia. Sekarang kan Google itu lebih pintar ya dari apa yang kita minta. Bahkan ketika HP kalian sudah diupdate, voice Google-nya diaktifkan, kalian tinggal ngomong, "Hello Google," nah gitu kan. Ataupun saya pengen buka blog gitu, ngomong aja. Nanti Google itu akan googling sendiri kok, akan mencari sendiri. Nah, setelah itu masuk ke blog. Nah, tinggal masuk, diklik, ikuti langkah-langkah ini. Kalau kalian ikuti langkah-langkahnya
di PowerPoint ini, kan udah tak share nih. Kalian coba, insya Allah bisa. Yang keempat, buat blognya. Nah, nanti kamu buat blog di create, atau ada menu create, di create. Terus masukkan email lagi. Yang email tadi ya, yang emailnya kamu pribadi, dimasukkan emailnya. Nah, setelah dimasukkan emailnya, ada tulisan tuh, buat blog, atau create blog, bahasa Inggrisnya. Create. Nah, oh ya, create ya. Oh ya, create blog. Nah, nanti setelah itu, setelah membuat blog, muncul tampilannya. Nama blog kamu dulu, namanya ya, bukan alamatnya. Karena nama dan alamat di sini Pak Jum jelaskan beda. Nek nama blog kamu, nanti tampilan catatan kamu itu, ibaratnya judul buku nih. Judul buku nih. Nek kamu membuat blog catatan kecil Novinda. Nah, itu. Judulnya itu berarti nanti ketika dibuka blognya, judulnya yang paling atas itu catatan kecil Novinda. Wah, catatannya kecil-kecil banget gitu loh. Catatannya kecil-kecil, orangnya gede gitu ya. Nah, misalnya seperti itu. Tapi ketika blog kalian belum banyak yang melihat, itu biasanya untuk menuju ke blog kalian itu tidak bisa dilihat atau dituju dengan nama blog. Kamu googling nih, saya mau cari blog. Sekarang kan kalian kalau nyari artikel itu kadang banyak yang di blog. Nah itu karena blog siapapun bisa membuat, itulah kenapa artikel-artikel yang kalian kerjakan dari tugas-tugas itu, kadang Bapak Ibu Guru meminta kalian dari sumber yang valid atau sumber yang sudah diakui atau diresmikan oleh salah satu instansi mungkin. Jadi bukan buatan orang, sudah buatannya buatan dari instansi atau apalah itu. Karena kalau buatan orang biasanya juga tingkat kepercayaannya tidak terlalu bagus ya. Kalau untuk sebuah artikel penting atau jurnal penting, itu biasanya ada alamat alamat. Ada yang nyoret-nyoret itu. Nah, ya sebentar ya. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Sorry, tadi ada balik lagi. Bentar ya. Nah, sudah muncul lagi ya. Nah, setelah kamu masukkan nama blognya, akan ada langkah berikutnya. Sebelum langkah kamu selesai, itu ada langkah ke-8, alamatnya. Jadi, judul dan alamat ini beda. Kalau judulnya itu yang tampil di atas pada saat kalian sudah terbuka catatan online-nya, judulnya di atas. Nah, alamatnya adalah ini untuk menuju ke blog kamu. Nah, biasanya nek gratisan, nah kalian buat gratis-gratis dulu aja nggak apa-apa. Bisa pakai Blogspot atau WordPress. Ya, nanti kalian bisa pakai Blogspot ataupun WordPress. Jadi kalian nanti bisa buat misalnya Anggun Cuem, Anggun cute-nya, angguncesasmi.blogspot.com. Nah, itu contoh alamatnya. Ya, jadi sebelumnya tak ingatkan lagi, dot itu titik ya. Dot itu bahasa Inggrisnya dari titik. Jadi ketika Pak Anggun bilang angguntampan.blogspot.com, berarti Anggun Tampan titik blogspot titik com. Nah, atau ketika Pak Anggun bilang sekolahistimewa@gmail.com. Nah, dot titik gitu ya. Nah, itu untuk membuat alamatnya. Nanti kalian buat alamatnya, jangan sampai warnanya merah. Kalau warnanya merah, ada keterangan di bawahnya itu. Nanti di bawahnya itu ada tulisan alamat tidak valid, alamat tidak valid. Berarti ganti terus, baik. Ya, dihapus, ganti kata lain, hapus, ganti kata lain, sampai dengan warnanya hijau. Alamat valid. Nah, itu langsung kalian oke. Begitu. Ya, dan perlu diingat, di alamat ini tidak ada spasi.
Jadi hurufnya gondeng, ngerenteng-ngerenteng kayak alamat email. Dalam pembuatan hal-hal yang berkaitan dengan web, biasanya itu tidak ada spasi. Ya, untuk alamat-alamat itu nggak ada spasi. Kalau pakai kode lain mungkin bisa, tapi Pak Agun sarankan nggak usah pakai spasi. Kalian membuat alamatnya, misalnya catatan harian pelajar espero.blogspot.com, nggak usah dikasih spasi. Jadi gandeng saja, catatan harian pelajar espero, nah, gitu. Ataupun catatan gokil. Nah, yang suka membuat cerita-cerita komedi nih, boleh kalian buat catatannya. Ataupun cerita horor, mistis.blogspot.com, mambuklinik.blogspot.com. Nah, itu juga bisa. Yang jelas nama-nama yang asing, ya, yang jarang dipakai, yang menarik. Kalau nama-nama yang umum biasanya sudah dipakai orang banyak. Kalau sudah dipakai orang biasanya nggak bisa. Kamu harus membuat nama yang belum dipakai orang lain. Ya kayak tadi, ceritaclinik.blogspot.com misalnya, atau cerita asik. Nah, seperti itu. Ya, begitu. Jadi harapannya nanti kalian punya catatan online. Nanti dari Pak Anggun sendiri berharap kalian punya catatan online itu tidak hanya tentang muluk-muluk pelajaran ya, tapi tentang apa yang keresahan kalian yang kalian punya dari mungkin curahan kalian ataupun dari inspirasi kalian membuat cerita fiksi, cergam, cerpung dan lain sebagainya, nanti silahkan dibuat di catatan online. Bahkan kalian juga nanti yang bagus, zaman sekarang kan di mana-mana pakai internet. Nanti ketika kalian tidak membawa buku di mana-mana, kalian cukup buka HP, punya catatan-catatan penting kalian di catatan online kalian. Dan itu sifatnya karena blog ini untuk publik, silahkan dibuat catatan yang bagus. Karena banyak orang bisa mengakses. Dan setelah langkah tadi kalian selesai membuatnya, maka akan muncul notifikasi atau pemberitahuan bahwa blog kamu telah dibuat atau selesai dibuat. Sampai titik ini kalian sudah bisa membuat blog ya. Begitu ya. Jadi sampai titik ini kalian sudah selesai membuat blog, kalian sudah punya blog. Nah, Pak Anggun harap dalam minggu ini kalian bisa membuat blog. Nanti yang kesulitan bisa koordinasi dengan Pak Anggun, oke? Nah, ini ditutup aja powerpoint-nya supaya saya bisa lihat anak-anak. Oke. Nah, sebelum kalian buat blog dan berkelanjutan ke blognya, Pak Anggun punya pesan ini. Pesan ini penting banget. Sekarang semua serba teknologi. Banyak orang menggunakan teknologi untuk semua kepentingan, dari kepentingan pribadi sampai pun kepentingan umum. Nah, Pak Anggun harap kalian hati-hati menggunakan teknologi ya. Ya, bijaksana. Harus bisa memilah dan memilih. Tahu ya, memilah dan memilih. Dipilah mana yang baik buat kalian, dipilih mana yang harus kalian pilih. Jangan salah memilih. Dan ketika kalian menjadi konten kreator atau membuat sebuah konten di dunia maya dengan teknologi, ingat, karena teknologi semakin pesat, maka berkembanglah peraturan-peraturan yang ada di negara kita. Ada UU ITE. Tahu UU ITE ya? Undang-undang tentang apa teknologi lah intinya gitu ya, dan di situ diatur semua. Jadi kalian hati-hati. Apa itu? Karena UU ITE itu membatasi kalian dalam berselancar di dunia maya, entah itu media sosial dan lain sebagainya. Yang jelas pembatasan itu walaupun tidak tertuang mungkin jelas banget seperti apa, tapi perlu kita ketahui bahwa negara kita punya undang-undang tentang teknologi, penggunaan teknologi, dan kita harus hati-hati. Entah itu dengan visual atau gambar, ataupun dengan verbal atau
suara atau omongan ya, hati-hati. Nah, kalau kalian sudah bisa memahami itu, ketika kalian membuat blog, Pak Anggun harap blognya jangan berisi hoax. Tahu ya? Berita bohong, kabar bohong. Nah, Pak, next saya membuat cerita fiksi kan cerita bohong. Ya, tapi kan itu niatnya beda. Ya. Maksudnya hoax itu yang mengarah ke apa? Mengarahkan seseorang ke hal-hal yang negatif. Ya, kebohongan-bohongan yang membuat kita menjadi apa? Menjadi salah satunya sara. Suku agama ras dan apa sih sini ya kelalen. Nah, tidak mengandung sara. Ya, intinya Pak Anggun ya asusila. Nah, intinya Pak Anggun harap ketika kalian nanti membuat blog diisi dengan konten-konten yang bermanfaat ya. Cerita fiksi boleh, cerita komedi boleh, pembelajaran kalian boleh, kiat-kiat belajar kalian boleh. Terserah kalian. Jadi tuangkan apa yang ada di benak kalian dalam hal positif, dituangkan di media online supaya kita bisa mengedukasi semua orang. Ataupun saya punya kiat-kiat belajar nih. Oh, saya biasa masak di rumah bantu ibu, saya punya resep menu-menu. Saya mengerjakan bahasa Indonesia teks prosedur. Oh iya, saya mau ngetik teks prosedur, cara membuat mie instan. Nah, prosedurnya diketik, walaupun jiplak di belakang mie instan. Nah, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, mungkin ketika kalian di YouTube itu kejiplak karya orang lain akan terblacklist ya, ataupun diberi yang paling parah di take down atau dihilangkan dari YouTube. Tapi kalau di blog, insya Allah enggak. Kalian jiplak dari ngopi paste dari mana enggak apa-apa biasanya. Ya, karena di blog itu sangat bebas. Kalian boleh nyatet apa aja. Ya, itu. Yang jelas Pak Anggun harapannya kenapa Pak Anggun berikan blog? Karena Pak Anggun pengen kalian bisa mencatat di media online yang bisa diakses oleh banyak orang. Entah itu catatan harian, catatan komedi, fiksi, ataupun catatan pembelajaran kamu supaya teman-teman kamu yang kebingungan, kamu punya catatannya dan bisa diakses oleh teman-teman kalian. Bahkan ketika kalian catatannya lebih bagus, nanti Pak Anggun akan mencoba dalam pembelajaran setahun ke depan atau kapan nanti saya pakai catatan kalian yang sesuai dengan materi saya, tak ajarkan ke adik-adik kelas kalian bahwa ini loh catatan kakak kelas kamu yang sudah sekian banyaknya membuat blog, ternyata catatannya penting sekali, bagus sekali, bisa bermanfaat untuk orang lain. Begitu. Ingat, sabda Rasulullah SAW, sebaik-baiknya orang, sabda apa ya? Ya intinya itulah, saya bukan guru agama. Ya, intinya sebaik-baiknya orang, itu kan yang bermanfaat untuk orang lain kan? Ya intinya itu, jangan dipoinkan, wah Pak Anggun orang ngerti apa, nggak usah ke situ ya. Yang penting poinnya adalah bagaimana kita menjadi seorang yang bisa bermanfaat untuk banyak orang atau orang lain. Kita mulai dari catatan online kita atau catatan yang kita punya kita online kan bisa diakses oleh banyak orang. Begitu ya. Nah, tugas minggu ini kalian Pak Anggun minta membuat blog. Membuat aja dulu, nggak usah diisi. Kalian sudah membuat blog, nanti isinya terserah kalian. Yang jelas, kalian sudah bisa membuat blog, seperti langkah-langkah di PowerPoint tadi. Yang kesulitan, ingat, kesulitan itu bisa ditanyakan ke teman kalian, boleh. Kalaupun kalian ke teman kalian kok tidak ada respon, ke Pak Anggun boleh. Ya, dengan catatan begini, ketika kalian error, di screenshot, dikirim ke Pak Anggun ya. Di screenshot, jangan Pak ketika ini itu gimana ya Pak? Nah saya bingung. Wah ini sing nang sebelah di kan gitu. Tapi di screenshot, kirim ke Pak Anggun, insya Allah nanti tak berikan solusinya. Begitu ya. Sekali lagi harapan Pak Anggun kalian bisa untuk memanfaatkan blog nanti media online ini. Syukur pisan salah satu contohnya seperti Raditya Dika yang sekarang begitu bagusnya dulu membuat sebuah catatan cerita komedi yang sekarang sampai catatan itu difilmkan. Oke.
Ada yang bertanya? Satu saja karena waktunya habis. Permisi Pak Anggun, membuat blognya di HP atau laptop, dan kalau di HP memakai aplikasi apa Pak? Oke, satu pertanyaan saja ya karena sudah bel. Ya, nanti kita lanjut pertanyaannya di grup WA ya. Silakan bertanya di grup WA, nanti akan saya jawab. Kalian bisa menggunakan laptop ataupun HP tanpa aplikasi apapun. Enggak pakai aplikasi apapun. Hanya butuh browser tok. Ya berarti butuh aplikasi browser. Aplikasi browser apa itu? Google Chrome, Mozilla Firefox, UC browser, terserah. Yang penting pakai salah satu aplikasi browser, nanti ikuti langkah yang tadi. Ya, begitu. Itu saja. Mohon maaf pertanyaannya tak tutup dulu untuk Zoom. Tapi kalian boleh tanyakan di grup, nanti akan saya jawab satu persatu di grup. Oke, nggak usah malu-malu, langsung tanyakan. Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sukses untuk kalian semua, kita semua. Semoga bermanfaat, berkah barokah untuk kita semua. Selalu diberi kesehatan, keselamatan. Jangan lupa olahraga, jaga jarak, pakai masker dan Jangan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk pelajaran yang kedua, sambil menyiapkan buku IPA. Sudah siap semua? Ya, terima kasih. Sama-sama. Saya ingin menyapa kelas 8C. Mana 8C? 8C. Mulai semester ini itu guru IPA-nya dengan Bu Hartini. Silahkan mengirim tugasnya ke nomor Bu Hartini yang baru, ya. Yang lama masih off karena rusak HP yang satunya. Sehingga silakan dikirimkan ke nomor yang Bu Hartini yang aktif. Kelas B juga. Yang masih belum banyak itu kelas C. Kelas B, kalau kelas 8A sudah banyak ya. 8E juga ini dari Pak Kripto di seberang sana. 8E, ayo kumpulkan tugasnya. Kita udah membuat tugas yang seminimal mungkin tapi bermanfaat sebanyak mungkin menggunakan prinsip ekonomi. Ya. Gitu ya. Untuk nanti tugas daringnya diganti untuk ulangan harian. Bab